Aku tahu sih aku berharga, tapi tetap aja aku ngerasa nggak berharga. Aku tahu sih semua orang tuh ditinggalkan. Pada akhirnya toh kita akan ditinggalkan. Tapi kok rasanya takut banget tetap buat ditinggalkan. Aku tahu sih lebih baik aku nggak bersama orang-orang yang nggak mencintaiku, nggak menghargaiku, nggak menganggap aku penting dan berharga. Maksudnya kalau sekitarku toksik, ya udah nggak apa-apa buat berpisah dan pindah ke circle lainnya. Tapi rasanya kalau mau melepas orang itu rasanya ada yang salah dariku. Apa aku melakukan kekeliruan? Kenapa dia menganggap aku seperti itu? Apakah aku harus meminta maaf? Apakah aku harus membuat dia kembali padaku? Dan seterusnya. Kenapa seakan-akan pengetahuan itu beda sama apa yang kita rasakan, beda sama apa yang kita percaya? Penasaran? Simak bumper dulu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jimmy Ardian. Saya seorang psikiater dari Wellspring Indonesia. Di channel YouTube ini saya banyak bahas soal kesehatan mental, tapi terutama soal trauma. Karena itu kesukaan saya. Anyway, buat teman-teman yang penasaran buat belajar tentang trauma dan kesehatan mental, jangan lupa buat subscribe dan nyalain loncengnya. Karena biar nggak ketinggalan info-info yang penting dan bermanfaat. Hari ini kita mau bahas tentang kenapa apa yang kita tahu itu beda dengan apa yang kita rasa. Contoh tadi di opening itu nggak semata-mata itu doang gitu. Kalau kita mau lebarkan ke banyak konteks lain, konteksnya bisa kemana-mana. Misalnya, saya tahu saya nggak butuh beli handphone baru, tapi otak kita bisa menciptakan alasan untuk kita perlu beli handphone baru yang nggak perlu-perlu banget itu. Dan sadarnya nggak perlu-perlu banget biasanya setelah handphone barunya kebeli, misalnya gitu. Atau saya tahu bahwa misalnya selingkuh itu salah. Tapi dorongan penasarannya, dorongan buat menaklukkannya, dorongan buat membuktikan aku masih menarik, aku masih penting, aku masih berharga, dorongan bahwa aku didengarkan, membuat kita berselingkuh. Kenapa? Sering banget. Apa yang kita tahu itu beda dengan apa yang kita rasa. Kenapa? Bukankah harusnya kalau kita tahu, ya udah gitu ya saya sudah tahu berarti itu yang akan saya lakukan. Anyway, apa yang kita tahu dan apa yang kita lakukan itu memang tidak selalu selaras. Dulu peneliti itu menganggap manusia itu makhluk yang sangat rasional. Bahkan itu tergambar di banyak konteks termasuk misalnya di ekonomi gitu. Dulu manusia tuh dianggap pengambilan keputusan ekonominya tuh selalu rasional. Makanya orang akan beli kalau fiturnya bertambah. Orang akan beli kalau lebih murah gitu, rasional aja. Turns out enggak. Perilaku manusia tuh random. Dan lebih sering kita nggak rasionalnya daripada kita rasionalnya. Dan itu juga tergambar di banyak konteks pembelajaran sekolah. Dianggap manusia tuh pure rasional gitu. Jadi kalau udah dikasih tahu tentang tata krama, dikasih tahu tentang aturan, maka ya harusnya diikutin. Not likely. Kita pikir manusia rasional. Nyaman kalau mikir manusia rasional. Tapi ya enggak. Bahkan katanya perempuan lebih emosional, laki-laki lebih rasional. Kata siapa? Yang mulai perang tuh siapa coba? Laki-laki itu. Kurang irasional apa mulai perang? Resources habis, penderitaan banyak. Rasional dari mana? Nggak rasional itu. Terus kasus-kasus kayak kekerasan gitu. Kenapa mukul? Ya karena nggak rasional. Kalau rasional nggak perlu mukul, ya udah ngomong aja. Kalau orang tersebut nggak dengerin, ya udah tinggalin aja, rasional. Kan kata siapa laki-laki rasional? Laki-laki ngerasa rasional. Perasaan tapi. Perempuan emosional. Nggak ada penelitian yang pernah bilang betul-betul laki-laki lebih rasional daripada perempuan. Nggak ada. Itu mitos saja. Buat informasi, semua tidak rasional. Tapi dengan caranya masing-masing tentu. Tapi semua nggak rasional. Kita adalah makhluk emosional yang berpikir. Kita bukan makhluk rasional yang merasa. Jadi kita punya emosi, tapi kita bisa mikir gitu. Kembali, kenapa apa yang kita tahu bisa berbeda dengan apa yang kita rasa? Sesederhana itu tadi. Karena kita memang bukan makhluk rasional. Pengambilan keputusan tidak pernah rasional. Pengambilan keputusan itu purely emosional. Begitu pula dengan pembelajaran-pembelajaran yang kita pikir itu rasional, yaitu mengisi rasional ya, tapi komponen lainnya tetap komponen emosional. Sebagai contoh, apa yang kita percaya itu seringkali sifatnya emosional, bukan rasional. Kita pikir apa yang kita percaya itu rasional, tapi itu kita pikir. Seringnya apa yang kita percaya itu emosional dan gak apa-apa. Udahlah santai aja. Ngaku aja. Maksudnya saya pun tidak malu mengakui apa yang saya percaya itu emosional. Kadang bahkan gak ada bukti rasionalnya dan gak apa-apa. Terus kenapa percaya itu kalau gak rasional? Ya biarin sih. Suka-suka.
Ya emang maunya percaya gitu. Kecuali kalau kepercayaan tadi mengganggumu, ya boleh kita ganti. Tapi kalau nggak, ya udah biarin aja orang percaya. Mau orang percaya kalau misalnya UFO disembunyikan di Borobudur, ya suka-suka sih. Hitler mati di Garut, ya suka-suka sih. Ya suka-suka. Mau orang percaya bumi itu datar selama itu nggak ganggu kerjaannya, ya suka-suka sih. Ya suka-suka lah. Kenapa emangnya? Walaupun nggak ada bukti rasional atas itu, ya biarin. Karena memang begitu bentuknya. Kecuali kalau beliefnya mengganggu kesehariannya. Contoh, tadi kita udah nyebut beberapa contoh belief yang kelihatannya lucu, tapi saya serius. Bahwa belief itu sebenarnya dasarnya emosional aja. Kita percaya tapi nggak ada bukti. Tapi kalau ini kita tarik ke aspek personal, sebenarnya ada banyak belief yang kita percaya, tapi juga buktinya tuh sebenarnya nggak jelas-jelas banget. Misalnya, aku tidak berharga. Loh, tapi kan ada buktinya, orang tuaku nggak menginginkanku, misalnya keluargaku nggak menginginkanku. Itu bukti keluargamu tidak menginginkanmu, itu bukti orang tuamu tidak menginginkanmu. Tapi nggak nyambung jika itu bukti kamu tidak berharga. Ngerti maksud saya nggak? Otak kita tuh suka nyambung-nyambungin hal yang nggak nyambung. Seseorang bercerai. Apa datanya, apa faktanya? Ya seseorang bercerai. Tapi biasanya ada lanjutannya tuh. Seseorang bercerai artinya dia gagal membangun rumah tangga. Dia gagal artinya ada yang salah sama dia. Rentetan keretanya banyak. Means kita menambahkan komponen-komponen lain dari fakta yang ada dan kemudian kita percaya itu sebagai keseluruhan fakta. Padahal faktanya cuma sebagian. Faktanya adalah dia cerai. Tapi kemudian kita tambah-tambahin, dia cerai artinya dia gagal. Gagal artinya Tuhan nggak suka sama dia karena dia gagal. Kemana-mana. Dan seringkali belief sifatnya seperti itu. Kita menambahkan layer-layer tambahan pada sesuatu yang awalnya nggak ada. Dan kita percaya pula itu benar. Dan karena kita percaya, kemudian kita mengambil kesimpulan kita nggak berharga, hidup kita jadi berantakan karena tindakan-tindakan kita kemudian bergantung dari belief yang kita pegang tadi, yaitu aku tidak berharga. Aku nggak berharga, jadi ya udahlah pilih pasangan sembarangan. Aku nggak berharga, jadi ya udahlah makan berantakan juga nggak apa-apa. Toh aku nggak berharga juga, tubuhku nggak berharga juga. Jadi berantakan. Padahal nggak nyambung awalnya. Saya nggak bilang orang tua nggak menginginkan, keluarga nggak menginginkan itu hal yang netral dalam menyenangkan. Enggak. Tapi bukan maknanya aku tidak berharga. Itu belief yang kita pegang dan terjadi saja karena otak kita suka nyambung-nyambungin hal yang nggak nyambung. Kalau sudah seperti itu konteksnya gimana? Konteksnya sadar dulu bahwa kita suka nyambung-nyambungin hal yang nggak nyambung. Udah gitu, udah kita sambungin, kita percaya. Kenapa kita percaya? Sebenarnya karena ada perasaan di sana. Kita merasa itu benar. Tapi hanya karena kita merasa itu benar, bukan berarti itu benar dong. Hanya karena merasa saya ganteng, muka saya nggak berubah jadi ganteng. Hanya karena saya merasa saya paling pinter, itu nggak mengubah saya menjadi orang paling pinter. Enggak. Banyak banget orang ngerasa. Orang ngerasa pasangannya selalu salah, dia nggak pernah salah. Repot kan? Karena ngerasa. Perasaan kita tuh membuat kita meyakini bahwa itulah realita. Tapi perasaan kita tuh bukan realita. Perasaan kita tuh sesuai namanya, cuma perasaan. Saya merasa bumi datar, bikin bumi jadi datar. Enggak. Enggak peduli bumi, gelinding-gelinding aja dia. Realita tidak peduli dengan apa yang kita rasakan. Apa yang benar ya tetap jadi benar. Enggak peduli kita percaya apa. Tapi kalau kita percaya yang jelek tentang diri kita, realita bisa kita ubah gara-gara kepercayaan yang kita punya. Dan itu merugikan kita sendiri. Dan pengetahuan itu tidak mengubahkan perasaan. Perasaan ini yang perlu kita ubah dalam konteks-konteks yang lain. Supaya kita bisa percaya hal berbeda. Sebagai contoh, di dalam terapi yang kita ubah tuh bukan cuma cara mikir, tapi cara kita menyentuh perasaan. Cara bertindak supaya ketika kita bertindak berbeda, perasaan kita berbeda. Cara kita buat memproses trauma, memori traumanya kita, proses emosinya kita hilangkan. Supaya buat apa? Perasaannya berbeda. Ketika perasaannya berbeda, apa yang kita percaya berbeda, sehingga realita hidup kita pun jadi berbeda. So gampangnya, untuk mengubah apa yang kita percaya, nggak cukup untuk mengubah apa yang kita pikir. Kita butuh mengubah apa yang kita rasa. Karena kepercayaan didasari dengan apa yang kita rasa, bukan dengan apa yang kita pikir benar. Lebih tepatnya, apa yang kita rasa saat kita pikir itu benar. Lagi-lagi itu perasaan. Karena kalau teman-teman perhatiin aja saintis. Saintis yang beneran loh ya. Itu ngomongnya selalu pakai keraguan. Menurut A, menurut B, terus kayak labil gitu. Kenapa? Ya karena dia tahu kebenaran bisa multifaktorial. Sementara orang yang pakai perasaan yakin gitu. Yang ini isinya sosial media nih ini, orang-orang yakin. Ilmunya dikit, yakinnya banyak. Yang membuat ahli-ahli ini terkubur di dalam algoritma yang sedang dibangun, membuat yang ahli jadi nggak kelihatan. Karena ngomongnya selalu pakai ragu. Tergantung, melihat konteks gitu, ribet. Sementara orang yang minim keahlian tapi besar kepedean tuh semangat gitu menyampaikan idenya. But anyway,
Kembali, kita nggak cukup mengubah pikiran, kita perlu mengubah perasaan untuk mengubah apa yang kita percaya. Karena dengan mengubah yang kita percaya, kita bisa mengubah realita yang sedang kita bangun. Dan untuk teman-teman yang sedang belajar mengubah perasaan, kita nggak harus melakukan itu sendiri. Kita bisa pergi konsultasi, kita bisa reach out ke teman-teman supaya perasaan tidak harus ditanggung sendirian. Dan buat teman-teman yang mau belajar mengubah perasaan dengan mengubah memori traumatik alias melepaskan emosi dari memori traumatik, teman-teman bisa join di membership. Di situ ada banyak video tentang bagaimana memproses emosi dari memori, melepaskan trauma, sehingga kita bisa mengubah yang kita rasakan untuk kemudian mengubah yang kita percaya. Tidak semata-mata mengubah pikiran saja. Menurut saya itu, buat teman-teman yang ngerasa video ini bermanfaat, boleh share, like, komen, karena mungkin video ini pun akan tenggelam di algoritma. Tapi semoga teman-teman mengambil manfaat dari video ini. Ingat, kita suka nambah-nambahin hal tertentu dari sebuah kejadian dan kemudian kita percaya. Dan di situ masalahnya, kita percaya. Hati-hati, yang kita pikir itu benar itu bisa jadi mengganggu dan gak benar. Terutama kalimat-kalimat kayak aku gak berharga, aku gak punya tujuan, aku kalau ditinggalkan artinya aku bukan siapa-siapa, kalau dia gak ditinggal artinya aku tidak pantas dicintai. Enggak. Itu karena kamu percaya aja. So tugas kita adalah ubah emosi supaya kita gak percaya lagi kalimat itu. Gitu ya. Bye-bye.